Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di video ini kita akan membahas soal-soal prediksi OSN Fisika tingkat kabupaten kota tahun 2024, di mana materi yang kita gunakan di soal prediksi ini adalah materi yang sudah disesuaikan dengan silabus Olimpiade Fisika. Dan tingkat kesukarannya itu disesuaikan dengan tingkat kesukaran atau tingkat kesulitan untuk soal OSN Fisika tingkat kabupaten kota. Nah, di sini masih materi kinematika. Jadi ada air menetes dari ujung shower ke lantai yang berjarak 2,45 meter di bawahnya. Tetesan air jatuh dengan interval waktu yang sama. Tetesan pertama mencapai lantai dan di waktu yang bersamaan tetesan ketiga tepat akan mulai jatuh. Nah, yang ditanyakan, tentukan posisi dari tetesan kedua ketika tetesan pertama tepat menyentuh lantai. Jadi sama seperti biasa, jika masih bingung sama soalnya, itu usahakan digambar dulu uh, maksud dari soalnya. Jadi digambar per kalimat saja. Misalnya untuk kalimat pertama, air menetes dari ujung shower ke lantai yang berjarak 2,5 meter di bawahnya. Jadi gambar ada air yang menetes. Anggap ini ada air menetes. Ini dari ketinggian 2,45 meter. Ini ketinggiannya 2,45 meter dari lantai. Kemudian tetesan air jatuh dengan interval waktu yang sama. Jadi tetesannya itu inter waktu antara tetesan pertama dengan tetesan kedua itu sama dengan waktu antara tetesan dua ke tetesan ketiga dan seterusnya. Kemudian tetesan pertama mencapai lantai dan di waktu yang bersamaan tetesan ketiga tepat akan mulai jatuh. Jadi ketika tetesan pertama ini tepat menyentuh lantai, jadi ini tetesan pertamanya di sini. Tetesan ketiga itu baru akan jatuh. Jadi ini tetesan ketiga, ini tetesan pertama. Berarti tetesan kedua masih ada di udara. Nah, kita anggap tetesan kedua itu masih ada di sini. Ini tetesan kedua. Nah, yang ditanyakan itu posisi dari tetesan kedua. Berarti posisinya ini. Berapa jaraknya dari eh, tetesan ketiga atau jarak dari shower atau bisa juga jarak dari lantai berapa. Nah, karena jarak atau waktu dari tetesan eh, satu dengan dua itu sama dengan waktu dari tetesan dua ke tiga. Dari sini kita bisa dapat hubungan. Berarti kalau misalkan jarak antar tetesannya itu 1 detik, berarti karena ini sudah dari 3 ke 2 itu berarti dia 1 detik ya. Berarti 2 ke 1 juga itu 1 detik. Berarti lama waktunya dari tetesan satu itu sudah 2 detik, sedangkan tetesan duanya itu baru bergerak selama 1 detik. Nah, dari sini kita bisa peroleh hubungan bahwa
jika waktu dari tetesan pertama itu T1, tetesan 2 itu T2, maka besar T2-nya itu adalah setengah dari nilai T1. Nah, untuk mencari nilai T1, karena ini dia jatuh dari ketinggian 2,45 meter, maka bisa kita peroleh nilai T1-nya pakai rumus GLBB. Jadi untuk tetesan pertama, dari rumus GLBB, S sama dengan V0 dikali T ditambah dengan 1/2 A kali T pangkat 2. Nah, dia jatuh dari ketinggian 2,45 meter. Kemudian karena dia jatuh berarti kecepatan awalnya 0 ditambah 1/2 dikali besar percepatannya itu sama dengan besar percepatan gravitasi. Nah, untuk memudahkan perhitungan kita pakai saja percepatan gravitasi yang itu 10. Nanti untuk soal OSN-nya itu biasanya disarankan untuk menggunakan percepatan gravitasi 9,8. Kecuali kalau memang di soalnya dituliskan kalau percepatan percepatan gravitasinya itu 10. Jadi untuk memudahkan perhitungan di sini kita gunakan saja 10 dikali waktunya itu adalah T1 pangkat 2. Berarti 2,45 sama dengan setengah dikali 10 itu 5 T1 pangkat 2. Atau T1 pangkat 2 sama dengan 2,45 dibagi dengan 5. 2,45 dibagi dengan 5 itu sama dengan 0,49 ya. Atau T1-nya itu akar dari 0,49 itu 0,7 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh tetesan pertama untuk sampai ke lantai itu 0,7 sekon. Berarti waktu geraknya dari tetesan kedua, ingat T1, T2 itu adalah setengah dari T1. Berarti setengah dari 0,7 sekon itu 0,35 sekon. Nah, sekarang kita cari eh, perpindahan atau jarak tempuh dari tetesan 2. Jadi untuk tetesan 2, berarti S sama dengan V0 dikali dengan T ditambah dengan 1/2 A kali T pangkat 2. Nah, kita cari jarak tempuh dari tetesan kedua. Karena dia jatuh, berarti kecepatan awalnya sama tadi, 0 ditambah 1/2 dikali dengan percepatannya. Untuk memudahkan perhitungan kita pakai 10 dikali dengan T1 pangkat 2. Jadi setengah dikali 10 itu 5. Kemudian T1-nya itu 0,3. Oh, ini T2 ya. T2 0,35 pangkat 2. 5 dikali 0,35 pangkat 2 itu kita peroleh nilai 0,6125 meter. Jadi kalau ditanya posisi dari tetesan kedua ketika tetesan pertama sampai di lantai itu adalah 0,6125 di bawah shower. Atau bisa juga kalau diukur dari lantai, ketinggian dari tetesan pertama itu berarti 2,45 dikurang 0,6125. 2,45 dikurang 0,6125 itu 1,8375 meter. Atau kalau untuk satu angka di belakang koma, itu 1,8 meter. Jadi ini posisi dari tetesan kedua ketika tetesan pertama itu tepat menyentuh lantai. Itu 1,8 meter. Baik, sebagai bahan latihan, seperti biasa ada soal
latihan. Silahkan dikerja di tempat masing-masing dan jangan lupa diketik jawabannya di kolom komentar. Nah, soal latihannya, seorang anak berdiri di titik A. Jadi mula-mula dia ada di titik A pada sebuah lapangan yang berjarak 600 meter dari BC. Jadi ini jarak dari BC, garis BC itu 600 meter dari jalan BC. Pada lapangan, anak tersebut dapat berjalan dengan kecepatan 1 meter per sekon, sedangkan pada jalan itu 2 meter per sekon. Jadi kalau dia berjalan di lapangan di sini, maka kecepatannya 1 meter per sekon. Ketika dia berjalan di jalan di sini, jalan BC, kecepatannya 2 meter per sekon. Nah, dia dapat berjalan pada lapangan sepanjang garis AD dan pada jalan sepanjang DC sehingga dapat mencapai tujuan di titik C. Jadi dia mau sampai di titik C, rute yang manakah yang harus dia ambil agar mencapai tujuan dengan waktu paling singkat dan berapa waktunya. Jadi silahkan dikerja dan jangan lupa diketik jawabannya di kolom komentar. Untuk soal-soal latihannya nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.